Kita tidak bisa melihat kasih karunia itu karena kita tidak di situ. Tapi ketika kita sampai di sana, kasih karunia itu pasti menjemput Anda. Itulah sebabnya saya tidak pernah takut hari esok itu menunggu apa untuk saya. Apa yang saya ke depan itu saya tidak punya pikiran negatif. Kapan ya aku akan dipentung oleh nasib? Kapan ya aku akan ditabrak oleh kesusahan? Nggak takut saya. Sehari demi sehari saya tahu besok kesusahan sendiri. Maksudnya besok ada Yesus dalam setiap kesusahan saya. Ada kasih karunia Allah. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita buka dulu Roma 5 hasil pembenaran ayat 1. Saya baca dulu ya. Enak gini kalau semua sudah membacanya, saya leluasa mau berhenti di mana terserah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 5 ayat dulu saya bahas satu persatu. Ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita ini orang percaya, orang beriman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi orang Kristen nggak punya damai, rugi. Itu seperti kulkas nggak dingin. Kita bukan hidup dalam dunia untuk mengiman-imani. Iman kita itu sebelum menjadi activity atau aktivitas, iman kita itu status. Hari ketika kita percaya Yesus, menerima Tuhan nih, setiap orang kan kejadiannya beda-beda. Waktu itu Tuhan memberikan kepada kita status yang baru. Kita maju ke depan altar call, atau ketika di rumah nonton TV, atau ketika seorang teman kita membawa Injil itu ke depan pintu. Waktu kita terima Yesus kan kita tidak ada pikiran, oh ini karir iman, aku harus beriman, imani. Kita percaya aja gitu aja, percaya aja deh. Udah percaya saja, sesimpel itu. Ada yang menangis, ada yang tenang diam, ada yang gelisah dulu, ada yang tiba-tiba begitu aja merangkul Tuhan Yesus. Tapi kita diberi status. Nah, status itu menjadikan kita anak Allah. Karena barang siapa percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Nah, status itu benefit tertingginya apa? Damai dengan Allah. Nah, kalau kita sama Allah aja damai, kok hidup gak damai, kenapa? Itulah saya percaya, itulah sebabnya saya percaya orang Kristen tidak ditakdirkan untuk kena depresi. Tapi ada juga yang kena, jangan dihakimi, kita harus tolong mereka. Pasti ada sesuatu cara percayanya yang perlu diubah, bukan hanya sekedar minum obat penenang atau di terapi. Pasti ada some belief system that's got to change. Ya. Nah, Tuhan itu kalau membeli damai sejahtera untuk kita itu bukan di belakang diberikan. Tuhan itu beli di depan. Tuhan itu tukang lunasi, apa-apa dilunasi dulu. Kalau kita kan lain, kita cicil. Lalu lihat lagi, wait and see kemudian hari. Gimana nih kira-kira ujungnya, baru nanti saya bayar semua. Kalau Tuhan Yesus enggak gitu, dia di depan-depan. Waktu kita belum lahir aja, dia sudah berkata dan teriak di atas kayu salibnya, sudah selesai, ya Bapak. Kenapa kita bisa hidup damai? Karena ujung kita udah kelihatan. Kalau kita main sepak bola, bola basket, atau badminton, kalau latihan kan jago-jago semua. Tapi kalau sekali turnamen, gak masuk terus. Kenapa tuh? Karena kita tegang. Orang kalau tegang itu hidupnya malah justru gak diberkati. Orang kalau tenang, hidupnya itu malah justru bukan mulus terus, tapi titis. Titis dalam hadirat Allah. Titis dalam rencananya. Gak tahu gimana, kena aja terus. Selalu ketemu orang yang tepat di tempat yang tepat untuk tujuan yang tepat dalam rencana yang tepat. Gak tahu kenapa. Nah, kalau saya main basket nih ceritanya nih, ini kejuaraan dunia atau kejuaraan Amerika, NBA, National Basketball Association atau Olimpiade. Kalau saya tahu sudah menang, saya masuk tinggal bench player atau sebagai pemain cadangan, udah tinggal 5 menit terakhir, ya kan? 5 menit terakhir. Skornya itu udah jauh, udah jaraknya itu 20 bola, jadi 40 points.
Lalu saya kena foul atau kena pelanggaran, saya ambil 2 bola, masing-masing 1. Lemparkan dalam jarak yang ditentukan, saya lemparkan. Kalau saya nervous, sampai keringat dingin semuanya, kan lucu, kan udah menang. Kebanyakan kalau sampai pelanggaran gitu, kita yang masukkan bola pasti masuk melulu. Gak ada bedanya sama latihan. Kalau kita punya mindset gitu, kita sudah dibenarkan. Hidup itu gak tegang. Karena kita tidak berusaha menyenangkan Tuhan dengan kekuatan kita. Apapun terjadi, saya tahu Tuhan itu menerima saya apa adanya. Jadi saya gak akan takut untuk berubah, atau mencoba, atau takut kecewa. Pasti titis. Coba katakan pada diri sendiri, aku pasti titis dalam hadirat Allah. Coba katakan gitu, saya pasti titis dalam hadiratnya. Amin. Itu maksudnya hidup dalam damai sejahtera. Sayang dong kita gak punya damai. Mungkin karena sistem percaya kita salah. Saya mau bicara juga dengan semua yang live streaming ini. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Sometimes we are stressed over nothing. Dan apa yang kita takutkan itu maya. Sedangkan kemenangan itu nyata, Tuhan sudah membelinya. Just believe, percaya saja. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia itu. Dan di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 2 ini bagus loh, jalan masuknya adalah iman. Jalan masuk kasih karunia adalah iman. Jadi kalau kita mau memutar suatu skrup gitu ya, skrup gitu, kita pakai obeng. Jangan pakai gergaji. Kalau kita mau potong kayu, gergaji, bukan pakai palu. Kalau kita mau masuk baku, pakai palu. Kalau mau kita keluarkan, pakai catut. Jangan salah kaprah. Jalan masuk ke kasih karunia itu bukan kasih. Kasih terbesar memang, tapi fungsinya beda. Berharap-harap gigit jari. Kita harus beriman. Jalan masuk kepada kasih karunia itu iman. Kasih karunia itu juga berarti kebajikan, kemurahan, mujizat. You and I, kita harus percaya kepada Tuhan, percaya pada janji, karena itu isi bensin imannya. Iman timbul dari pendengaran firman. Jangan lupa untuk baca firman, baca Alkitab itu bukan supaya kita masuk sorga. Baca Alkitab itu supaya kita dipenuhi dengan janji dan dikuatkan iman kita. Jalan masuknya itu sama iman. Banyak orang itu iman-imani. Enggak, iman itu enggak kosong, hampa, perut kosong. Perut kosong itu kan angin doang. Iman kita harus terisi. Kita nggak usah iman-imani. Kalau kita masukkan firman dengan motivasi yang tulus sama Tuhan, kalau kita belajar Alkitab itu dengan harapan untuk mengenal janjinya, nggak usah iman-imani. Iman itu muncul sendiri. Iman timbul, tidak perlu dipompa. Iman timbul dari pendengaran. Iman itu bukan kreasi kita. Saya hari ini beriman itu apa? Itu sudah terlebih dahulu ditentukan waktu ketika saya membaca firman, dituntun Roh Kudus ke situ. Bukan saya menciptakan iman. Aku mau imani apa ya? Aku mau imani hari ini aku dapat keuntungan. Nggak begitu cara beriman itu, bukan up to me. Cara beriman itu sama Tuhan itu seperti ini, up to you. Tuhan yang tuntun aku. Makanya mendekatkan diri sama Roh Kudus. Jalan masuknya itu oleh iman. Nah, banyak orang kalau sudah dikasih janji, dia takut percaya. Mengapa? Karena dia takut kecewa. Ayo, berapa di antara kita kayak gitu? Siapa tahu kalau Tuhan nggak berbicara, nanti kalau aku percaya dulu nggak kejadian gimana? Kebanyakan kita itu ya, imannya itu tanggung setengah-setengah. Padahal dikatakan jalan masuk oleh iman. Bukan hanya jalan, masuklah sekalian. Jangan tanggung gitu loh. Kalau mau masuk ke rumah orang itu cuman kakinya dimasukkan seperti ini, kakinya saja, badannya tidak mau masuk sama sekali. Kalau saya ketemu tamu begitu, saya tanya, mau masuk atau enggak? Jangan hanya jalan saja, masuklah. Saya nggak takut kecewa orangnya. Saya nggak takut kecewa. Ada orang tanya, Pastor Philip, imanmu besar begitu tuh nggak takut kecewa? Apa selalu terjadi sesuai dengan harapanmu? Enggak sih, terus terang. Tapi saya nggak takut kecewa. Karena bagi saya nothing tulus. Hidup itu hanya sekali. One shot only. Seperti ketapel yang dilemparkan sekali. Berimanlah segede-gedenya. Nanti kalau nggak terjadi sesuai dengan harapan kita, nggak apa-apa. Iman itu nggak mengecewakan, pengharapan maksudnya. Nanti kalau nggak terjadi sesuai dengan itu, dengan volume yang sama, nggak sesuai dengan aplikasiku, Tuhan akan memberikan gantinya yang sama besar untuk mengisi imanku itu. Ada orang tanya sama saya, apa nggak pernah dikecewakan sama manusia? Dikecewakan sama Tuhan pernah nggak? Nggak, Tuhan itu moralnya sempurna, karakternya sempurna. Jadi gini ya, kalau saya itu beriman untuk banyak hal di hidup ini lalu saya mati,
sedikit saja yang saya iman itu terjadi, saya akan tertawa dalam hadirat Allah dan berkata, ya sudah Tuhan, paling tidak aku mencoba. Saya nggak akan kecewa. Wong saya punya Tuhan kok ujungnya. Loh, bukankah Yesus cukup bagiku? Seburuk-buruk apapun biarkan hati dan batinku habis lenyap, gunung batuku tetap adalah Tuhan Allah aku. Kalau saya sudah menang di depan, championship ring itu sudah di tangan, saya sudah bawa trofi atau piala, sisanya itu hanya latihan. Kita itu bukan dalam sebuah olimpiade untuk memenangkan pertandingan. Tuhan Yesus sudah menang. Kalau saya punya mentalitas seperti itu, aku sudah dapat Yesus. Nanti ujungnya bersama dengan Yesus. Nah di tengah-tengah gentayangan ini, saya tidak mau penasaran, saya akan beriman. Saya akan beriman. Bisa nggak kita kecewa sama Tuhan? Nggak bisa. Saya nggak bisa kecewa sama Tuhan. Lihat nanti ya, kalau suatu hari saya gimana matinya, saya nggak tahu kan. Sekalipun saya mengadakan festival kuasa Allah, kalau saya mati sakit, nggak saya imani. Jangan di sini berkata, oh Pastor Philip kenapa? Nggak apa-apa, biasalah. Manusia sakit itu kan ya sudah bagian dari kehidupan. Meskipun saya terus mempercayai kesembuhan. Dokter juga sama kan? Janganlah kita cerca dokter kalau dia jatuh sakit. Tapi memang dia dilatih untuk membuka preskripsi. Dia adalah di kemah sembuh, bukan membuat orang sakit. Meskipun berapa banyak orang ke dokter, nggak sembuh juga, tapi mati. Apakah kita berhak berkata kepada dokter tersebut, udahlah berhenti praktek? Bukannya sekarang justru kita lebih membutuhkan banyak dokter setelah pandemi ini banyak yang mati? Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, you mendoakan orang-orang untuk sembuh. Sembuh nggak? Banyak nggak? You mendoakan untuk mujizat, semua dapat mujizat nggak? Enggak. Meskipun enggak, saya terus praktek. As long as the Bible is in my hand, the gospel has not changed. Injil nggak pernah berubah. Yesus mengajar berkhotbah, bukan hanya memimpin, dia menyembuhkan. Dan I'll do the same. Sekalipun kalau hati dan batinku habis lenyap, kalau saya sendiri pun suatu hari mati sakit, saya nggak pernah akan kecele. Saya nggak akan pernah berkata, oh aku sesali dulu kenapa aku begitu menggebu-gebu. No, puji Tuhan si sakit ini nanti mati. Pernah sembuhkan orang di tengah-tengah somewhere dalam kehidupannya. Sekalipun dokter itu akhirnya stroke, meninggal dunia di wheelchairnya. Dia dulu menjadi dokter yang begitu banyak, bukan hanya berbuat amal sosial, tetapi hikmat-hikmatnya dipakai oleh Allah untuk menyembuhkan orang. I have nothing to lose. I'm going to heaven. Lalu kenapa kita takut kecewa? Ada orang tanya sama saya, kenapa takut kecewa dalam pelayanan? Contohnya profesi kita masing-masing. Loh, saya bisa aja mendaki gunung setinggi itu, lalu setelah itu bukan karena kesalahan kita bisa dikecewakan. Seolah-olah semua yang kita bangun itu diruntuhkan. Izinkan saya mengatakan, saya mengalami hal seperti itu bukan sering kali, tetapi beberapa kali. Every time saya keluar dari situ, I do it bigger. Saya lakukan lebih besar. Contohnya gereja ini Anda lihat. We do it bigger. Kita melakukan lebih besar. Paham maksud saya? Kita harus punya iman. Karena iman itulah jalan masuk kepada kasih karunia. Lah orang yang tidak beriman biasanya udah pasrah. Pasrah itu bukan berserah. Ada perbedaan yang sangat kontras. Orang yang pasrah biasanya kelihatannya saleh atau soleh atau baik hati. Ya sudahlah nggak apa-apa. Ngapain punya iman biji sesawi ya kan? Siapa tahu Tuhan taruh gunungnya di situ, nggak perlu dipindahkan. Nggak apa-apa. Anda punya siapa tahu adalah siapa tahu Tuhan yang taruh gunung di situ, tapi Anda tidak melakukan sesuatu. Saya punya siapa tahu beda. Saya akan pakai iman biji sesawi saja. Saya dulu, karena tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan Allah. Nanti waktu saya pakai imanku, gunung itu pindah. Tapi kalau nggak pindah, saya juga nggak kecewa. Kan mana gua tahu kalau gua nggak coba, kalau saya nggak coba dulu dan untuk memindahkannya. Terakhir kalau nggak pindah-pindah tuh gunung, saya akan tertawa dan berkata, Tuhan, let your will be done. Nggak usah dikit-dikit dibawa stres. Banyak orang takut kecewa karena roh kekecewaan itu momok terbesarkah? Bukan. Menurut saya itu kurang kasih, itu momok terbesar. Main aman itu momok lebih besar. Kecewa, saya jadikan makanan, saya jadikan sarapan. Anda sedang melihat orang yang dikecewakan berkali-kali dalam kehidupan ini, tapi tidak kecewa. Kata Paulus, aku dihempaskan berkali-kali, tapi tetap bangun lagi. Bapak ibu saudara yang sudah jatuh bisnisnya,
bangkit. 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangun. Ke-8 mungkin dia berhasil. Pelayanan juga sama. Jatuh bangun dalam dosa, bangkit lagi. Yesus mengasihimu. Minta mujizat malah tambah terpuruk. Minta lagi, masa kita minta terpuruk? Ya kan? Coba make sense ya, masuk akal nggak? Minta mujizat nggak dapat. Terus gimana? Kalau gitu saya sebagai pendeta gini dong. Doa untuk orang ngalami mujizat orang-orang nggak alami. Saya itu pelayanan dalam signs and wonders atau tanda-tanda heran gitu itu baru terakhir-terakhir aja, nggak dari dulu. Dari dulu saya doain orang juga ada sembuh. Apalagi 8 tahun pertama perjalanan imanku ketika saya disembunyikan di padang rumput mana oleh Tuhan Yesus. Lalu gimana dong kalau saya doain orang nggak sembuh? Apakah lain kali kalau orang datang saya doakan supaya dia mati? Mana yang berkenan di hatimu, dear people? Sini, saya doakan. Saya berkali-kali doain nggak pernah sembuh. Jadi Anda kanker stadium berapa? Stadium 1. Oh, barusan ditemukan ya. Jadi barusan masih stadium awal masih belum menyebar. Oke, sini saya doakan supaya menyebar. Mana yang benar? Sini saya doakan supaya stadiumnya bertambah, stadium 2, 3, 4. Ya, saya doakan. Saya bisa dirajam sama keluarganya. Bukannya saya doakan untuk kesembuhan, nggak sembuh ya sudah. Saya nggak kendalikan hasil akhirnya. Daripada saya doakan untuk terpuruk dan mati. Bukankah itu sudah pasti alami terjadi? Kalau kita mau beriman, lawan arus. Kalau mau ikut arus, itu namanya pasrah. Anda yang mana? Bukankah hidup ini berjuang? Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Intinya di situ, bukan mujizatnya. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saya tetap akan prakteknya Yesus. Saya akan tetap prakteknya untuk mendoakan orang agar mereka sembuh. Saya akan prakteknya tetap tidak berubah, menyampaikan berita kabar baik, pesan kehidupan. Yang mau bersama-sama dengan saya komitmen demikian, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Bangkit lagi ya. Ayat yang kedua sudah selesai. Kita baca ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Loh, kok bisa? Sengsara kok megah? Kesengsaraan kita karena kita tahu, ini dia, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Oh gitu. Jadi kita bisa bermegah dalam kesengsaraan karena ujungnya menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Gini ya, kita tidak bisa berkata, ayo mana kesengsaraan. Jangan mencoba Tuhan atau menguji diri sendiri. Ujian itu so pasti datang. Saya itu kagum sama Tuhan ketika melihat orang Kristen yang beriman, satu. Dan ketika dia beriman, terjadi mujizat Tuhan. Saya kagum sekali perbuatan Allah di dalam diri anak-anaknya. Dua, saya kagum sekali melihat orang-orang Kristen ketika mereka minta sesuatu tidak dapat, malah dapat kesengsaraan. Tapi anehnya, mereka putra-putri Allah ini yang penuh dengan Roh Kudus, ketika sengsara mereka tidak patah. Imannya itu tidak putus. Semangatnya pun tidak hilang. Meskipun belum melihat mujizat, yang saya kagumi bukan itu. Yang saya kagumi adalah ketekunan, tahan uji, pengharapan, tidak mengecewakan. Kok bisa ya? Sesuatu yang kita sesuatu yang kita takutkan maksud saya. Itu jangan sampai terjadi. Aduh, orang itu kalau ngomong sesuatu salah terus dia begini, tok tok tok, i orsan. Jangan terjadi, jangan kejadian. Tabu, takut, ulang tahun, beberapa tahayul berkata, kalau dirayakan 1 hari sebelumnya nanti pendek umur. Berapa banyak orang yang dirayakan tepat waktu pendek umur? Banyak tahayul. Ya kan? Oh jangan begini, nanti pernikahannya nanti tanggal tertentu nih pernikahannya akan rusak. Berapa banyak orang tanggalnya salah, pernikahannya benar. Berapa orang yang tanggalnya benar, udah dihitung-hitungin dengan peramalan. Diramalkan segala peramal-peramal yang hebat, cerai juga. Karena bukan masalah tanggal, tapi masalah seksual.
sometimes it's just ridiculous what people believe. Kadang-kadang terlalu bodoh apa yang kita mau percaya di luar Injil. Kita takut kejadian sesuatu, kita takutkan, kita harapkan jangan pernah menimpa kita. Jangan kita GR sama sengsara. Kita itu superstisi. Kita takut kalau itu terjadi, nggak tentu. Anak-anak Tuhan itu hidupnya dalam pemeliharaan Allah. Jadi kalau sampai ada kesengsaraan, jikalau orang benar itu telah hidup benar di hadapan Allahnya, kesengsaraan itu panggilan seperti Ayub. Anda tidak usah iosan gitu pun nggak kejadian kok. Anda tidak usah seulio sampai 6 juga, nggak cuma 1, 2, 3. Anda mau imani kalau terjadi ya terjadi. Di sini kita boleh berserah. Kita nggak pernah tahu apa yang akan menimpa. Tapi anehnya, orang itu dulu juga takut seperti you and me. Tapi ketika kejadian terjadi atas tubuhnya, terjadi atas keluarganya, menimpa dia dan pekerjaannya, kita bisa melihat ada kasih karunia Allah. Ini adalah satu keajaiban yang sama hebatnya dengan miracles atau mujizat. Saya bisa melihat orang itu kok bisa tabah ya. Contoh ya, suami istri ya. Ini sekali lagi ya, jangan takut kalau saya ngomong gini, waduh kalau kejadian sama saya, nggak tentu ya. Kemungkinan enggak, sekali lagi enggak perlu iosan gitu ya. Nanti kalau saya ngomong gini kakinya enggak usah 1, 2, 3 gitu. Enggak perlu ya. Don't worry. Setiap orang ada porsi sendiri-sendiri. Suami istri, Anda lihat kan istrinya tuh rapuh tanpa suaminya. Baik sih cinta Tuhan ini, Pak Sutri. Dan sang suami itu yang kontrol semuanya, ngatur segala sesuatu. Sang istri basically sampai-sampai nggak tahu apa-apa. Kelihatan kayak cowoknya itu orang kuat dan sangat sayang sama nyonyanya. Semua orang prediksi kalau orang seperti ini terpisahkan, kalau ditinggal mati sama suami, si istri pasti betahan. Kejadian, meninggallah laki-lakinya. Hari ini kita melihat setelah berapa tahun, susah banget, tapi sang istri bisa dapat kekuatan. Saya terkejut. Sebagai hamba Tuhan pendeta, saya berkali-kali masuk dalam sebuah konteks di mana saya berada di persimpangan, persis berada di situ ketika seorang jemaat menderita. Contohnya di sebuah telepon, saya mendengarkan teriakan seorang ibu rumah tangga dan anaknya menangis menjerit ketika sang ayah meninggal dunia. Sementara on the phone kami, saya sudah dalam hati, andai kata dunia itu, kalau kita diizinkan seperti orang duniawi, saya taruhan, pasti mereka tidak survive. Tidak bisa survive. Tetapi anehnya, dalam waktu 1 hari, bukan berarti tidak cinta papa atau suaminya. Dalam waktu 1 hari, Tuhan bisa memberikan grace, kasih karunia demikian rupa. Mereka bisa bermegah dalam kesengsaraannya. Anaknya bisa berkata, it's okay. Kita harus lanjutkan warisan papa. Anak masih kecil bisa ngomong begitu tuh gak masuk akal. Dari mana kalau bukan kasih karunia yang diberikan, bukan untuk memberi mujizat kepada keluarga itu, tapi memberi ketabahan dalam kesengsaraan agar mereka bermegah. Kok bisa anaknya bisa dapat kekuatan seperti itu, malah menghibur ibunya, dan mereka berdua juga bisa mendapatkan kekuatan baru untuk bisa memikirkan bahwa ayahnya atau kekasih mereka ini sudah bersama dengan Bapa di sorga, malah bisa bangga pernah mengenal dan pernah punya ayah suami seperti itu. Saya mikir dalam hati, dapat mana kekuatan ini? Kalau kita yang alami itu, kita mati pasti. Bukan cuma setengah mati, rasanya nggak tahan, mau bunuh diri bagi beberapa orang pasti. Tetapi kita ketika kejadian sungguhan, ada kasih karunia yang tidak diberikan kepada orang yang komentar atau yang hanyalah observan atau sekedar memperhatikan. Orang yang ngalami itu dapat kasih karunia beneran. Orang yang ngalami itu dikeskan kasih karunia. Karena itu kita nggak bisa berkata, kasihan ya orang itu. Mungkin orang itu sengsara melihat kita lebih kasihan. Punya ayah tidak dihargai, punya suami geger melulu. You don't see the grace because you're not there. But when you are there, the grace will meet you there. Kita tidak bisa melihat kasih karunia itu karena kita tidak di situ. Tapi ketika kita sampai di sana, kasih karunia itu pasti menjemput Anda.
Itulah sebabnya saya tidak pernah takut hari esok itu menunggu apa untuk saya. Apa yang saya ke depan itu saya tidak punya pikiran negatif. Kapan ya aku akan dipentung oleh nasib? Kapan ya aku akan ditabrak oleh kesusahan? Enggak takut saya. Sehari demi sehari saya tahu besok kesusahan sendiri. Maksudnya besok ada Yesus dalam setiap kesusahan saya. Ada kasih karunia Allah. Kalau hari ini Tuhan anggap porsi glory, porsi suffering, porsi kemuliaan, porsi kesengsaraan saya, hari per hari kalau ini yang Tuhan izinkan, berarti inilah kekuatanku. Besok jikalau sesuatu terjadi, Tuhan tambahkan kekuatan. Kalau tidak terjadi sesuatu, Tuhan kurangi kekuatan itu, karena saya tidak perlu sekuat itu. Kesengsaraanku belum seberapa. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Bermegah dalam kesengsaraan. He giveth more grace when the burdens grow greater. Saya nyanyikan dulu bahasa Inggrisnya, nanti saya terjemahkan bahasa Indonesia. He added more strength when the labors increase. To added affliction, he added his mercies. Through multiplied trials, his multiplied peace. His love has no limit. His grace has no measure. His power has no boundary known unto man. For out of his infinite riches in Jesus, he giveth and giveth and giveth again. Saya suka sekali ini himnal, bahasa Inggrisnya pun bahasa Inggris King James Version lama. He giveth more grace when the burdens grow greater. Dia memberikan kasih karunia berlebihan ketika bebannya bertambah. He added more strength when the labors increase. Dia menambahkan kekuatan ketika pekerjaannya, ketika labor itu, ketika pekerjaannya itu menjadi-jadi. To added affliction, he added his mercy. Lebih banyak sengsara, lebih banyak kasih karunia. Through multiplied trials, his multiplied peace. Ketika pencobaan kita bertubi-tubi, damai itu pun bertubi-tubi dan bertambah-tambah. His love has no limit, his grace has no measure. Kasihnya tanpa batas, kasih karunianya tidak punya perbatasan. His power has no boundary known unto man. Kuasanya tidak kenal perbatasan yang dikenal oleh manusia. For out of his infinite riches in Jesus, he giveth and giveth again. Dari kelimpahannya dalam Kristus Yesus di surga, dia memberi dan memberi lagi. Itu ada continuationnya, ada lanjutannya. Saya nyanyikan aja, nggak usah terjemahkan. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Trusting in my Father's wise bestowment, I've no cause for worry nor for fear. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toils with peace and rest. Wah, sayang sekali kalau tidak terjemahkan, terlalu bagus himnal ini. Day by day, and with each passing moment, strength I find to meet my trials here. Setiap hari, hari demi hari, dengan setiap pencobaan yang kulalui, kutemukan kekuatan untuk menghadapinya. Trusting in my Father's wise bestowment, I have no cause for worry nor for fear. Mempercayai kebijaksanaan Bapakku untuk memilah-milahkan mana yang untuk aku. Aku tidak punya alasan untuk takut sama sekali atau worry atau khawatir. He whose heart is kind beyond all measure gives unto each day what he deems best. Hatinya yang baiknya itu enggak ketolongan. Dia memberikan setiap hari porsinya sesuai yang dia pandang baik. Lovingly, it's part of pain and pleasure. Bagian daripada sukacita dan duka cita, mingling toils with peace and rest. Menggabungkan antara pekerjaan berat dan istirahat. I have a good God, you know. Orang seringkali melihat imanmu kok besar gitu. Kalau orang komentar, bukan. Tenangku besar. Coba Anda ambil karunia roh dan buah roh 9 di Galatia, 9 di Korintus tersebut, 1 Korintus 14.
Ya, karunia, dan itu 1 Korintus 12, 14 bukan bicara soal itu. Kalau Anda lihat iman itu gandengannya apa? Kan 9 sama 9, coba kawinkan. Iman itu sama damai sejahtera. Orang bisa beriman gede karena dia nggak takut gagal, karena tenangnya besar. In my father's wise bestowment. Saya suka bestow itu kayak orang yang fen cai chan, bahasa Chinese-nya, orang yang membagikan harta kepada anak-anaknya. Lu ini, glory and the cross. Ini kemuliaan dan salibnya itu beda-beda tiap orang. Jangan iri sama berkat orang, jangan syukuri sengsara orang lain. Tiap orang ada bagian. Tapi Tuhan itu selalu membagikan persis sesuai dengan pencobaan yang harus dilaluinya, kekuatan yang baru. Saya itu nggak punya worry. Ada orang itu pikirannya gitu tuh karena salah berpikir. Apalagi tunggu kapan dipentung sama satpam sorga, kapan kita akan kesandung. Salah berpikir begitu. Every day I walk in trust. Saya berjalan dalam kepercayaan yang tinggi. Kalau saya kemarin tidak berhasil sesuatu beriman, saya berkata I'm not dead yet, aku belum mati. Saya akan buat lebih besar minggu depan. Bulan depan saya akan buat lebih besar. Tahun depan saya akan buat lebih besar. Karena saya tidak takut. Karena saya tidak takut Tuhan akan meninggalkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ajari Anda rahasia iman. Untung ada kasih karunia. Ya, karena orang yang punya kasih karunia itu mengalami keuntungan dalam hidupnya. Saya bukan bicara soal harta benda. Itu juga bisa jadi, tapi bukan itu intinya. Orang yang punya kasih karunia itu punya keuntungan. Dia punya advantage. Main tenis pernah? Kalau kita main tenis gitu ya, mepet nih. Lalu habis itu juice gitu kalau biasanya. Tapi nama mereka advantage. Jadi kalau saya masukkan satu lagi, saya menang, saya champion. Kata advantage itulah keuntungan. Kita punya sebuah advantage. Nggak takutan orangnya, nggak stresan, nggak traumaan. Saya berharap orang Kristen jadi orang yang seperti ini. Kalau andai kata kita mengerti ini, mulai nillah kecemasan di hati. Amin Bapak Ibu. Lanjut lagi ya, ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Oke, sekarang mulai masuk Kristus dan pengorbanannya. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, saya jelaskan dulu ayat 6 sampai ayat 8 yang kita baca barusan itu. Apa maksudnya ya? Kristus kan mati untuk kita, kita semua tahu itu. Saya mau bicara tentang intisari iman itu bukan terletak pada percaya, tapi pada apa yang terjadi. Yesus mati. Sebab gak mudah, ayat 7, seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saya jelaskan ya kalimat simpel ini dengan sebuah perenungan sederhana. Untuk orang yang benar, gak mudah seorang mau mati. Saya kasih contoh. Kalau kita lihat di TV nih, ada satu orang difitnah. Kita jelas-jelas tahu orang itu gak salah, tetapi dia itu dijebak. Sekalipun kita tahu bahwa orang itu benar, mana ada di antara kita yang angkat tangan dan berkata, aku aja yang jalani hukuman, kasihan. Mana ada? Jikalau orang benar itu bukan siapa-siapa kita. Gak ada kan? Kalau orang benar itu lagi sedang dikejar sama masalah, sama orang-orang jahat yang berkuasa. Anda sekalipun teman baiknya, dan Anda tahu temanmu itu benar, dia itu hanya di set up. Anda pasti jauh-jauh hari itu, bye-bye, gak kelihatan ekornya. Persahabatan itu melayang begitu aja karena Anda takut terseret dalam masalahnya. Waktu Yesus mati untuk kita, kita bukan orang benar loh, lebih parah dari itu. Orang benar aja gak ada yang mau mati untuknya. Atau yang cari mati demi dia, gak ada. Tapi dikatakan, tapi mungkin untuk orang yang baik masih ada orang yang mati. Kata orang baik ini lain. Oke, contohnya, saya pernah berjasa dalam hidup Anda. Anda dulu bangkrut, saya kasih pinjaman, misalnya. Lalu suatu hari, ketika saya dalam masalah, ada beberapa orang yang langsung lari pergi menyelamatkan diri. Jangan sampai aku terseret dalam masalahnya. Tapi orang itu orang baik loh. Dia itu tolong keluarga kita loh. Nggak mungkin nggak. Anda pasti menawarkan sebuah pertolongan kalau nurani Anda bersih. Untuk orang baik mungkin masih ada orang yang mau mati.
Apalagi keluarga sendiri. Wow, kalau kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Mama kalau lihat anaknya dalam bahaya, kalau perlu ginjalnya dua-dua dikasihkan. Kalau itu penyakit yang butuh kesembuhan, kalau memang penyakit itu yang diidapnya. Untuk orang baik masih ada yang mau mati. Apalagi kalau darah daging sendiri atau kerabat. Dan kita bukan darah dagingnya Tuhan. Kita diciptakan dalam gambar rupanya, kita murtad, kita hancur-hancuran. Jadi kita ini parah. Saya memberitahukan kepada ini supaya jangan sampai orang mengira kalau dia diberkati Tuhan karena dia layak. Jalan masuk kepada kasih karunia itu iman. Tapi iman itu tidak bertumpu pada kebenaranmu sendiri. Iman itu bertumpu pada ini. Yesus mati untukmu, Yesus ada di dalam tubuhmu, dalam hatimu. Bapak melihat itu. Kalau Bapak lihat kita, matilah kita masuk neraka. Tapi karena Bapak melihat Yesus, agak difuri rasanya kita ini. Kayaknya agak gak fair. Makanya itu jangan pernah berkata, Tuhan gak fair, mau fair. Jangan diterusin. Mau fair. Dikasih sedikit sengsara, diizinkan, kita udah langsung meninggalkan Tuhan. Come on lah, yang bener aja. Apapun sengsara kita di bumi itu gak setimpal dosa kita. Apapun penderitaan yang kita alami, itu masih belum neraka. Neraka itu tiada tandingannya. Jadi jangan mengeluh. Kita ini bukan orang baik, bukan orang benar ketika Yesus mati. Tapi ayat 8 katakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Contohnya, ada satu orang merampok rumah Anda, lalu anak sulung Anda atau anak sematawayang dibunuh sama dia, mati. Ketika orang itu ditangkap polisi, mau dihukum mati, paling maksimal saya yakin manusia kekuatannya begini. Anda datang ke sana dan melepaskan pengampunan sama dia, itu pun cukup mulia. Bukan cukup mulia, itu sangat mulia. Oh, dia bunuh anakmu loh. Dia merampok seluruh harta bendamu. Bukan hanya itu, pencuri perampok itu kadang-kadang kejam sekali. Ya ambil yang kamu mau. Kenapa diobrak-abrik begitu? Rumah kami waktu saya masih kecil pernah kerampokan. Untungnya nggak ada apa-apa di dalamnya. Ya kita nggak pernah taruh apa-apa di rumah sih, udah kebiasaan dari dulu. Dirampok semuanya. Yang dia ambil yang boten-boten, yang enggak. Ya sudahlah, ambillah kalau memang Anda perlu itu kan. Ngapain, maaf nih, dikencingi satu rumah dan kotoran manusia. Anda butuh itu urusanmu. Ya sudah, caramu salah. Tapi berpikir kemanusiaan dong, hai pencuri. Jangan seperti anjing atau hewan. Kalau ketangkap orang itu, kalau saya belum kenal Tuhan, saya bisa aja membalas dendam. Atau buat kasih dia pelajaran. Saya bayar mahal supaya dia sengsara. Tapi kalau saya orang Kristen mungkin enggak ya, saya kata saya ampuni, enggak apa-apa. Rumah bersih ya, memang susah, baunya, jijiknya, memorinya, tapi ya sudah. Mana mungkin saya mau gantikan dia di penjara? Apa saya orang gila? Apalagi kalau yang terbunuh adalah anak sulungmu, anak sematawayang satu-satunya. Dibunuh Yesus Kristus di kayu salib. Dan saat itulah Bapak memberimu pengampunan. Dengan mengadopsimu dan aku jadi anaknya. Are you crazy? Coba bayangkan kasih Yesus. Kita bunuh Yesus. Yang kita sebut juru selamat. Kenapa banyak orang ketika terima Tuhan itu menangis? Karena tiba-tiba kita disadarkan oleh Roh Kudus, diinsyafkan. I killed Jesus. My sin did. Dosaku yang membunuhnya. Lalu bukan hanya diampuni seperti manusia, ujung-ujung kalau bisa mengampuni perampok yang membunuh anak sematawayangnya. Gak mungkin toh saya cari masalah orang itu, saya berkata kamu bunuh anakku, sekarang kamu jadi anakku. Hah? Kamu bunuh anakku, sekarang kamu tak adopsi jadi anak saya. Yohanes 1:12, karena begitu besar, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah pada dunia, Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya diberinya hidup kekal. Bukan diberi penjara dan ganjaran, diampuni begitu saja at the moment you believe. Untung ada kasih karunia, kalau enggak kita menghadapi Bapak yang ngamuk. Allah yang murka lebih baik jatuh ke kandang singa daripada ke tangan Allah yang hidup. Yohanes 1:12, barang siapa percaya kepadanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Roh adopsi, Roma 8 nanti saya berikan bocoran dulu, nanti malam saya ngomong apa. It's just amazing. Supaya kita lain kali kalau nyanyi Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace. Setiap kali kita berkata, kasih karuniamu memukauku, pahami mengapa setelah saya ajarkan hari ini. Yang menyelamatkan a wretch dalam bahasa Inggrisnya itu bukan a sinner. A sinner is better than a wretch. A wretch itu orang yang gila, insane, gak bisa diajak bicara, lebih gampang training anjing. Anda dan saya itu seperti itu, lebih parah dari semua ciptaan, padahal diciptakan paling mulia. Aku dulu hilang, sekarang ditemukan. Kita itu dikasih pengampunan when we kill God's Son. Sekarang bagi orang-orang yang merasa, but Pastor Philip, saya itu I'm not good enough untuk minta apa-apa atau beriman pada Tuhan, coba berubah pikiran ya. Status saya sampai hari ini yang asli tidak pernah berubah, saya ini anak Adam. Tapi Bapak tutup sebelah mata gara-gara ada Yesus mati untuk saya. Karena itu hari ini kalau setiap kali saya buka mulut minta sesuatu sama Bapak, saya nggak pernah bertumpu pada kebenaranku sendiri. Aku layak nggak ya minta ini? Nggak, saya akan rendah hati berkata, Bapak help me. Tapi aku minta ini ya Bapak, terima kasih. Dan ketika diberi saya tidak berkata, karena aku lebih holy. Enggak, karena Dia maha kasih. Makanya orang Kristen sama sombong itu nggak jodoh. Nggak bisa. Orang Kristen yang sombong rohani lagi sombong itu nggak pernah bisa. Orang sombong nggak bisa rohani. Kok aneh ada sombong rohani? Kalau orang rohani nggak bisa sombong. Orang Kristen nggak bisa sombong. Kalau orang Kristen yang sombong itu gampang. Itu orang Kristen yang pikun atau lupa, kacang melupakan kulitnya. We can never be arrogant. Makanya itu kemarin pada waktu retreat gembala saya sikat habis-habisan. Kita hamba Tuhan dikuliti, kita menguliti diri sendiri. Tidak ada yang namanya selebriti dalam hadirat Allah. Sampai hari ini pun, saya tidak pernah nyaman kalau diajak-ajak foto, itu tidak pernah nyaman. Terus terang saya buka rahasia. Tapi saya lakukan kalau itu bisa membuat orang bahagia, menambah senyum, ya nggak apa-apa. Saya itu fobia kamera. We are servants people. Kita bukan tokoh, kita itu hamba. Gak ada yang namanya pendeta kecil, pendeta besar, gak ada. Yang ada itu efektif, efisien supaya kita harus jaga diri. Jikalau suatu hari kami ini harus konsentrasi, tidak duduk di depan, itu bukan karena kami VIP. Tapi supaya seluruh gereja itu ada ada yang mengayomi. Saya itu tahu diri sampai kapanpun duduk di situ tuh. Gak ada kita itu yang lebih tinggi. I'm not better than you are. Saya tidak lebih tinggi dari Anda. Kalau saya setelah khotbah saya masuk ke dalam supaya konsentrasi. Karena saya itu gagap berkhotbah, paham maksudnya. Kalau saya tidak konsen, sungguh tidak fokus, saya tidak bisa memberi yang terbaik, saya salah. Semua itu fungsi, tidak pernah posisi. Karena itu jangan pernah kita merasa, aku tidak bisa seperti ko itu, pak itu, pastor itu, aku tidak bisa selayak itu. Come on, that's the biggest nonsense in church. Kalau Tuhan memberi saya mujizat, God will give to you. Karena Anda dan saya sama-sama dibeli dengan harga satu. Saya tidak dibeli dengan harga mahal saya tidak dibeli dengan harga lebih mahal. Yang sana belinya itu segini, yang saya belinya segitu. Kita semua itu harganya sama. Darah Yesus, satu price tag. If I'm worthy to receive, kalau saya dilayakkan atau layak untuk menerima sesuatu, then you are too. Dan Anda juga layak untuk diberkati oleh Tuhan hari ini. Masuk ke dalam kasih karunia itu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Jadi bagi orang yang merasa I'm the worst. Oke, aku yang paling parah Tuhan, aku paling buruk ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Itu tadi yang saya khotbahkan. Anda pasti mendapatkan. Saat teduh kemarin hari Sabtu kan saya ajarkan minta cari ketok. Anda pasti akan menemukan, mendapatkan, pintu pasti dibukakan. Katakan amin. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jangan lupa, Anda sudah didamaikan dengan Allah. Price tag kita sama. Jadi jangan pernah Anda itu menerima mentah-mentah. Seorang Kristen yang berlagak, gak peduli dia profesinya apa, gembala kayak mau apa. Kalau dia gak jujur dengan Anda, jangan percaya itu.
Kalau ada orang menunjukkan superior kayak superiority atau perasaan superior dari Anda gitu. Come on. Satu-satunya bisa membuat kita superior adalah karena karunia kita untuk melayani orang lain. Kalau kita punya karunia lebih itu karena Tuhan mempercayakan lebih. Itu kita berarti dituntut lebih. Satu-satunya hal yang membedakan seorang dengan yang lain adalah kapasitas melayani. Ya, I've got more faith. Kalau saya punya iman lebih banyak, lebih baik saya lebih banyak menolong orang lain. Saya pakai iman saya untuk menolong Anda. Kalau saya punya kemampuan untuk mengajar, itu berarti saya harus ajarkan. Supaya apa yang kita lakukan dan Tuhan Yesus lakukan itu diajarkan dalam kata-kata sederhana supaya orang lain mendapat benefitnya. Bukan berarti kita dapat mimbar, dapat khotbah. Kesalahan fatal dalam kekristenan. Orang melihat ke depan, harusnya kita itu berkejar, berlomba untuk bertumbuh. When I'm preaching this to you, I'm growing too. Waktu saya berkhotbah sekarang ini, saya juga bertumbuh. Anda bertumbuh karena terima khotbah dari saya. Saya bertumbuh karena saya setia melayaninya. Intinya adalah we are all growing to Christ. To Christ, kita semua bertumbuh ke arah Kristus. Oh haleluya. Ayat 12 ya. Saya rasa saya bisa selesai ini, tinggal sebentar lagi. Adam dan Kristus, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nggak fair ya kayaknya ya. Aduh, dosa masuk gara-gara Adam. Si Adam itu. Pernahkah kita merasa agak nggak terima kalau kita membaca Alkitab bukan asal-asalan? Pasti ada perasaan demikian. Kalau enggak mungkin kita nggak renungkan. Saya waktu baca gini saya agak sedikit nggak terima loh. Adam yang dosa kok gue yang salah. Masalahnya gini loh, kita nggak kepingin Adam mewakili kita. Ayat 12 tadi, sebab itu dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, kalimat terakhirnya itu loh jangan dihapus, itu bagiannya Anda dan saya, karena semua orang telah berbuat dosa. Kita nggak kepingin Adam menjadi wakil kita. Kok enak dia dosa, saya yang menuai akibatnya. Tapi ingat nggak? Suatu hari dulu, waktu kita masih kecil, kita pernah melakukan dosa ke satu. Jujur, kita nggak pernah lupakan kesalahan orang lain, tapi kita sering melupakan kesalahan sendiri. Kalau saya sekarang tanya, what was your first sin? What is your first sin? Nggak ada yang bisa menjawab. Mungkin tanya orang lain, mungkin lebih ingat. Mama pertama kali ku buat pusing itu kapan? Dan ketika kita berdosa once upon a time dulu suatu hari di masa lalu, semua orang telah berdosa, bukan hanya Adam saja. Kita mengidentifikasikan diri kita bersama dengan Adam. I agree with you, Dam, aku setuju. Mari kita lawan Allah. Disitulah kita dikonfirmasi meterai 6.000 bahwa Anda dan saya adalah keturunan Adam dan Hawa. Saya bukan keturunan Adam dan Hawa, maksudnya secara langsung saya mantova. Tetapi waktu saya berdosa, saya setuju bahwa saya sama dengan Adam. Andai kata tukar guling nih, saya dijadikan orang yang di Taman Eden. Adam di hidup saya sekarang, sami mawon, sama aja hasilnya. Saya akan berdosa, dia juga akan berdosa dalam hidup saya. What is your first sin? Coba tanyakan, apa dosa pertamamu? Ingat gak? Ingat gak? Coba renungkan ya pertanyaan itu. Coba nanti pulang pikirkan. Iya ya, nanti waktu di mobil pulang ke rumah dari gereja, coba tanya sama suami istri gitu, atau satu keluarga nih nanti keluar makan atau apa, atau langsung pulang ke rumah, coba rundingan di kendaraan. Iya ya, menurut kalian dosa, mumpung anak Anda masih kecil, yang tadi ikut di sini itu ada beberapa anak muda, nanti di mobil itu masih refresh memorinya. Mama masih ingat loh dosa pertamamu, gitu. Sebenarnya we all have sin. Kita semua berdosa. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Betul nggak? Tetapi dosa itu nggak diperhitungkan kalau nggak ada hukum Taurat. Ya karena kita nggak ingat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Sami mawon, sama saja kita sama Adam. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Untung ya kita bukan Adam. Adam ini disalahkan seluruh dunia loh hari ini. Gak enak ini Adam. Ini di sorga itu mungkin setiap kali orang masuk ke sorga itu dia lari tersipu-sipu masuk dulu di dalam lemari.
Saya tidak tahu Adam itu di mana, apa, saya tidak tahu. Tapi saya yakin kesetiaan Allah lah. Gak enak. Saya sama Adam itu bedanya satu. Dia kasihan. Saya dosa yang tahu cuman segelintir orang. Dia dosa satu buku. Ini tersebar kemana-mana, tahu semua. Karena itu jangan pernah kita tuh merasa gak fair kalau ditegur. Gak ditegur sedikit gak kenaan, langsung tersinggung, ngamuk. Selama Anda belum ditulis sama Tuhan, nama terang-terang di sini, orang ini dosanya begini. Kamsyali. Maulah untuk terima koreksi. Jangan hati kita tuh angkuh sekali. Ditegur pindah gereja. Lah terus ke gereja tujuannya apa kalau bukan buang dosa? Apa sembunyi dari dosa? Atau sembunyikan dosa? Jadi kalau sampai kita dikoreksi, ditegur itu, terimalah dengan rendah hati. Tapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam, sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah, dan karunia yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Nah sebaliknya, gak fairnya di sini. Yesus mati untuk kita, semua kita dapat pengampunan. Nah yuk, belum sempat dibahas dosanya, sudah diampuni. Tinggal kita tinggalkan. Kita itu belum sempat diingat semuanya. Saya sendiri masuk dalam kasus tidak fair ini. Anda tidak kenal saya waktu saya umur 16. Waktu saya ditangkap polisi di Kanada karena mencuri di departemen store demi adrenalin, demi supaya kita di sini tuh anak muda cari bungee jumping atau cari roller coaster. Anda tidak ada di situ ketika saya gebukin teman saya. Ketemu udah langsung saya jadi pendeta. Ya kan? Makanya itu kasih karunia ada perimbangan. Orang kayak saya ini harusnya diparadekan di seluruh kota. Bukan festival kuasa Allah. Bukan poster-poster yang wah pendeta, pembicara. Anda harus ikuti dulu dosa saya semuanya. Lihat masih bisa respect enggak? Tapi Tuhan enggak begitu cara kerjanya. Dia ampuni aku. Dia tuntun aku di padang rumput yang hijau, air yang tenang. Dia angkat aku dalam kemuliaan. Dia memberiku mahkota. Ya Tuhan, mulialah namamu di bumi ini. Namamu betapa mulia di sorga. Kemuliaanmu di sorga mengatasi langit. Seperti bintang-bintang di atas sana. Bila aku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran siapakah manusia sehingga engkau meniliknya, sehingga engkau memperhatikannya. Sama kan Anda dan saya juga enggak kan? Pasangan kita enggak mengerti dosa kita, tiba-tiba diangkatnya, jatuh cinta, sekarang pernikahannya bahagia. Anak kita nggak tahu dosa kita. Sekarang kita jadi ayah yang dipulihkan di dalam rumah Tuhan. Kita menjadi papa yang sangat mengasihi putra-putrinya. Tuhan itu kalau ngefuri sama kita, jangan dikit-dikit kita tuding jari dan berkata, Tuhan nggak adil, kenapa diizinkan? Kenapa Tuhan izinkan ini dan itu dalam hidupku? Ada banyak ketidakadilan Tuhan. Tuhan itu adil, by the way, just, tapi not fair, not necessarily fair. Keadilan itu ada dua, keadilan manusia dan keadilan Allah. Allah itu adil. Kalau Allah tidak adil, kita harus cuci dosa dulu, diparadekan seluruh kota sebagai penjahat, sebagai kriminal. Ini loh orangnya, tolong dipublikasikan besar-besaran, diviralkan. Baru setelah itu Tuhan angkat dalam kemuliaan. Rasanya agak sedikit fair di sisi Tuhan. No, He restores us. Dia pulihkan kita. Sebelum orang bisa bicara tentang kita, siapa kita sudah diubahnya dalam kemuliaan. Bukan berarti kita lari dari tanggung jawab. Enggak, Tuhan lakukan konsekuensinya apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan tidak menghitung dosa kita satu persatu, pelanggaran kita diampuni. Lalu Tuhan mengangkat kita dalam kemuliaan. Sekarang Tuhan memakai kita. Lihat kiri kanan sekarang, orang tidak lihat kita sebagai sampah, tapi sebagai hamba Allah, sebagai anak Tuhan. Maka itu pertahankan, jangan kembali ke kubangan. Jangan sampai anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Don't go back and remind God of your sin. Jangan kembali ke jalan yang lama. Jangan ingatkan Tuhan akan dosa masa lalumu. Dan juga jangan ceburkan dirimu kembali kepada memori sampah yang ada di belakang Anda. Tuhan berkata kepada wanita berzina itu, go and sin no more. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bukan karena Tuhan tidak aman, kamu dosa lagi ya, bukan. Tuhan berkata, lakukan kebaikan kepada hidupmu sendiri. Don't remind me. Jangan ingatkan aku akan hari ini. Haleluya. Kasih karunia itu bukan berarti happy ya, aku bisa sembarang berdosa supaya kasih karunia bisa bertambah. Bukan. Tapi supaya kita takut akan Allah dan menghargai kasih karunia itu dengan kehidupan yang
menyenangkan Tuhan. Yang percaya kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Ayat 16 saya sudah mau selesai. Dan kasih karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Itulah keadilan Allah. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Ini bukan berarti Tuhan kipas-kipas dosa, bukan. Tapi Tuhan mengingatkan kita, seperti hari ini ada hukum Taurat keluar dari mulut saya, aplikasi atasmu dan atasku juga. Kita jadi mengerti, wow, aku ini pendosa besar ya. Hari ini di gereja kita diingatkan, kita semua a great sinner. Pendosa besar semua. Gak terkecuali, semua termasuk pengkorbannya. Cuman, saya sudah tidak hidup di dalam dosa-dosa itu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayat terakhir, tapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah-tambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Tujuannya adalah supaya kita menyadari besarnya kasih karunia itu dan tidak akan pernah melepaskannya lagi. Karena kita bisa melepaskannya lagi, karena kita bisa menolak kasih karunia. Tahukah hari ini kita bisa sengaja meninggalkan Tuhan? Masih bisa, saya juga masih bisa. Saya tidak mau, karena saya ingat kulit saya dan saya mengerti tujuan hidupku. Ayat ini bagus supaya di mana dosa bertambah, kasih karunia berlimpah. Berarti kita tidak bisa berbuat dosa, sesuatu dosa apapun, sampai taraf di luar pengampunan Allah. Tapi kita diingatkan bahwa kita bisa menolak kasih karunia dan pengampunan itu. Karena itu saya mau tinggal dalam pengampunan. Cara saya tinggal dalam pengampunan adalah saya tinggal dalam takut akan Allah. Saya tidak meremehkan kasih karunia itu. Every day today, I still remember, aku belum pikun. Saya tahu Philip Mantova lama itu siapa. Saya hidup dalam Philip Mantova baru. Saya mau begitu sampai saya mati, kalau Tuhan izinkan. Demikian pula dengan Anda. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Terakhir ayat 21, coba saya tunjukkan, grace itu siapa? Grace itu bukan benda. Grace itu bahkan bukan darah. Grace itu bukan pengampunan. Kasih karunia adalah seorang pribadi. That person is named Jesus Christ our Lord. Satu pribadi itu namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Yang cinta Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.